Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para adik mahasiswa yang hari ini hadir di perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah praktikum peradilan seni. Ya, kita sudah mengawali pada pertemuan yang lalu, yaitu pengenalan mengenai mata kuliah praktikum peradilan seni. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tentang surat kuasa, di mana surat kuasa telah kami keluarkan di dalam RPS pada pertemuan kedua. Hari inilah kita akan membahas tentang surat kuasa. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, maka saya berharap dan teman-teman sekalian untuk berdoa bersama-sama dalam perkuliahan kita kali ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, para mahasiswa yang baik hati, yang beriman, yang hari ini semangat belajar, kita akan belajar mengenai pembuatan surat kuasa. Namun, apa sih sebenarnya surat kuasa? Surat kuasa itu adalah sebuah surat yang merupakan surat kelegalan kita, keabsahan kita untuk mewakili seseorang di dalam urusan mereka, urusannya pemberi kuasa. Ya. Hari ini saya minta saudara-saudara berpikir tentang diri saudara adalah seorang penerima kuasa, atau minimalnya kalau hari ini kan belum lulus sebagai sarjana hukum hari ini, ya. Tapi kan saudara-saudara ini adalah calon sarjana hukum. Jadi sudah semestinya kita belajar mengenai surat kuasa. Oke, surat kuasa itu sudah diatur di dalam saya lihat dulu, ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pasal 1792 hingga 1819, atau pasal juga 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu adalah landasan hukum, dasar hukum, kegunaan atau fungsi dari sebuah surat kuasa. Jadi seseorang bila mana ingin mewakili orang lain dalam permasalahan hukum, maka surat kuasa ini memiliki peran penting. Tanpa surat kuasa, maka ya perannya itu akan hilang, perannya itu tidak ada. Suatu contoh yang kecil saja, suatu contoh. Saudara-saudara misalkan mengambil DPKB mobil, DPKB motor di kantor Samsat misalnya, mungkin milik ayahnya atau mungkin milik temannya. Karena DPKB mobil atau motor ini merupakan sebuah dokumen hukum negara, dokumen negara, maka tentu pihak kantor Samsat tidak bisa memberikan seseorang yang dipercaya begitu saja tanpa memiliki legalitas hukum. Surat kuasa ini berperan di situ, berperan. Misalkan Evi ya, Evi memiliki mobil yang sedang balik nama atau ganti plat nomor, gitu. Namun karena si Evi tidak bisa hadir di dalam di kantor Samsat, maka Evi bisa mewakilkan teman yang lain, misalkan Diana yang berangkat, tapi Diana harus menandatangani surat kuasa dari Evi, gitu. Karena Diana mewakili Evi di kantor Samsat.
seputar urusan surat kuasa pengambilan BPKB. Itu satu contoh kecil. Namun kali ini kawan-kawan sekalian, saya juga tidak ingin bicara lebih banyak karena seseorang itu belajar bila mana hanya dari satu sumber, dari satu orang guru, maka kurang sempurna. Jadi alangkah baiknya teman-teman sekalian nanti melihat video-video, melihat penjelasan-penjelasan dari para pakar di luar sana yang bisa kita serap ilmunya, kita serap pengetahuannya untuk kita berlatih dalam keterampilan hukum. Ya, nanti akan saya tampilkan linknya, silahkan dilihat bersama-sama. Oke, silakan teman-teman sekalian untuk menonton video, menganalisa dari pakar-pakar di luar sana bagaimana penjelasan mengenai surat kuasa tersebut. Ya, silakan. Saya tampilkan linknya. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, calon sarjana hukum, calon praktisi hukum, bagaimana? Sudah menyaksikan video? Sudah. Kira-kira paham kan? Gampang kan? Gampang ya? Gampang gitu. Jadi dengan adanya surat kuasa seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, maka peran seseorang itu bisa digantikan ya oleh penerima kuasa, gitu ya. Namun kan ada ketentuannya. Bagaimana sih seseorang itu memberikan kuasa dan siapa saja sih yang mestinya memberi kuasa kepada seseorang? Itu ada jenis-jenisnya. Ada yang diberi kuasa itu adalah kalau perkara-perkara yang nggak begitu berat gitu ya, saya katakan tidak berat itu, seperti saya contohkan tadi pengambilan BPKB itu tidak perlu penerima kuasanya seorang profesi. Artinya profesi itu misalkan profesi hukum itu kan ada namanya advokat, ada namanya polisi, ada namanya jaksa. Itu adalah profesi-profesi hukum. Nah, di sini di dalam pemilihan ini kan saudara sudah saya ajak, saya giring, saya fasilitasi untuk belajar menjadi seorang penerima kuasa yang versi praktisi hukum. Jadi pilihan saudara adalah menjadi advokat, penerima kuasa sebagai advokat, sebagai lawyer, seperti lawyer yang terkenal misalkan Hotma Paris, nah, gitu ya, orang yang luar biasa, semuanya beres di tangan Hotma Paris. Hotma Paris tapi ya orang-orang Batak luar biasa. Ketentuan sebagai pemberi kuasa itu adalah pertama perseorangan boleh, terus kemudian badan juga boleh. Artinya badan pun ya itu yang menandatangannya adalah seseorang juga, tapi seseorang itu ada di badan itu. Misalkan yayasan itu kan sebuah badan, maka bila mana pemberi kuasanya itu adalah yayasan, yang menandatangani bisa jadi adalah pendiri yayasannya atau ketua yayasan yang berperan sebagai perwakilan dari badan tersebut, yaitu yayasan. Namun di dalam video yang saya tayangkan tadi, yang kita pelajari tadi, itu adalah merupakan perseorangan yang memberikan kuasa kepada seorang lawyer, gitu ya tadi, paham kan? Paham. Terima kasih. Tadi juga sudah dijelaskan di dalam video, yaitu setidak-tidaknya di dalam surat kuasa itu memuat 15 poin kan, ya toh? Ya 15 poin tadi. Gitu. Kalau nggak nyimak, diulangi lagi, ya. Toh linknya kan sudah dipegang. Gitu ya.
ulangi lagi dengan belajar, sering belajar menyimak video, maka pemahaman kita akan semakin bertambah. Ya. Oke, di dalam ini tadi juga dijelaskan mengenai pertama, namanya surat puasa itu harus ada judul, betul? Betul, ada judul. Judul mesti ditaruh di paling atas. Jadi itu komponen nomor 1 dalam pembuatan surat puasa. Judulnya surat puasa. Itu aja sudah selesai. Kemudian identitas. Identitas siapa? Identitas pemberi puasa. Pemberi puasa. Yaitu, oke, bisa misalkan siapa itu namanya Mbak Fitri dengan alamat bla 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 bla, kemudian umur bla bla bla, terus kemudian agama dan seterusnya. Tetapi di dalam contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman ini, kepada adik mahasiswa ini adalah surat puasa yang akan kita gunakan di pengadilan agama, ya. Di mana surat puasa ini adalah surat puasa tentang akan pemberi puasanya akan mengajukan gugatan hak asuh anak, ya, mengajukan gugatan hak asuh anak. Ngapain sih anak kok digugat? Yang gugat siapa? Yang membawa lari anaknya siapa? Sekarang anaknya ada di tangan siapa? Ternyata anaknya ada di tangan mantan suami, gitu ya. Karena anaknya masih kecil, yang menjadi penggugat itu adalah ibunya si anak itu, maka hak untuk menggugat itu boleh. Intinya begitu di dalam sebuah pernikahan. Jadi saking gampangnya sebetulnya, ya, saking gampangnya proses perceraian, maka orang-orang yang memiliki rasa tidak tidak memiliki rasa tegoan lagi, tego sama anak, tego sama suami, seakan-akan perceraian itu sesuatu yang biasa. Kalau saudara saya ajak ke pengadilan, barangkali akan tahu dan akan mesti ngelus ya Allah pernikahan. Sehingga dengan keutuhan itu, keutuhan pernikahan, maka tidak terjadi sebuah perpisahan, gitu ya. Orang non muslim saja dia bila mana menikah mengucapkan sumpah dan janji, mengucapkan sumpah dan janji dengan atas nama Tuhan dan Roh Kudus, misalkan tidak akan memisahkan kita kecuali maut, gitu. Tapi mereka kan orang non muslim, kita sebagai muslim tentunya aturan-aturan agama yang membentengi kita itu lebih kuat. Tentunya kita harus berpegang teguh untuk menjaga marwah pernikahan. Oke, saya lanjutkan. Itu intermezzonya ya. Kemudian setelah identitas pemberi puasa, maka berikutnya adalah sebuah pernyataan pemberi puasa tentang dia memilih domisili hukum. Domisili hukum dipilih, dia memilih kepada siapa, di mana. Nah, domisili hukum itu adalah alamatnya atau tempat kantornya penerima kuasa, yaitu advokat. Semoga kalian nanti menjadi seorang aparatur hukum. Amin. Di mana dia berdomisili, di mana dia kantor itu menjadi domisili hukum pemberi kuasa yang sifatnya sementara. Itu ya, sementara. Sementaranya sampai kapan? Ya sampai perkara ini selesai, atau sampai perkara belum selesai tapi kuasanya dicabut. Pemberi kuasa itu berhak untuk mencabut juga, gitu. Mencabut kuasa tadi, gitu ya. Berikutnya tadi kan setelah ada penjelasan mengenai di mana memilihnya, kepada siapa kuasa itu diberikan, kepada seorang advokat, gitu ya.
yang tentunya yang dipilih adalah advokat yang sudah memiliki legalitas. Legalitas yang advokat itu apa? Dia memiliki sumpah jabatan, dia memiliki keanggotaan organisasi. Karena syarat-syarat itu semua harus juga diawali oleh sebuah kelulusan akademisnya, yaitu dia harus lulus dari fakultas hukum atau fakultas syariah. Gitu. Yang tentunya ada namanya pendidikan, ada namanya magang untuk mencapai profesi advokat tadi. Ya. Kemudian yang terusnya adalah tadi dijelaskan juga dalam itu, yaitu khusus. Khusus itu menjelaskan tentang kekhususan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa dari seorang pemberi kuasa. Gitu ya. Sampai di sini dulu, tidak perlu jauh-jauh dulu. Jadi mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan dan kita bahas bersama-sama. Bapak izin bertanya, tadi di dalam video dijelaskan bahwa surat kuasa harus ditempel materai, tapi saya pernah melihat sebuah perjanjian tanpa menggunakan materai, namun menggunakan kertas yang berlogo Garuda Pancasila. Nah, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang baik sekali. Materai dan logo Garuda Pancasila yang ada di kertas, yang kedua-duanya ini akan diterbitkan oleh perusahaan peruni, perusahaan umum yang milik negara yang mencetak uang, mencetak. Jadi perusahaan percetakan uang milik negara. Itu hakikatnya sama saja. Kertas biasa ditempeli materai itu kedudukan hukumnya sama dengan kertas yang kita beli di kantor pos yang berlogo Garuda Pancasila. Jadi sama-sama materai dan kertas Garuda Pancasila itu adalah merupakan sebuah pungutan dari negara. Hakikatnya seperti itu, pungutan. Jadi sebuah perjanjian itu belum dikatakan afdol, belum bisa dibawa ke persidangan sebelum dia itu mendapat pungutannya melalui materai. Itu sama saja sebetulnya. Maka untuk memantapkan perkuliahan kita di hari-hari mendatang, di beberapa yang akan datang, kawan-kawan akan kami beri tugas, yaitu membuat sebuah skenario persidangan, ya, skenario persidangan. Inspirasinya bagaimana Pak? Inspirasinya adalah biasa yang telah saya lakukan kepada kakak-kakak tingkat kalian dahulu, bahwasanya saudara pertama kali mencari sebuah cerita tentang keruwetan rumah tangga atau tentang apapun, ya, tentang pertikaian seseorang dari media massa, gitu ya, dari koran, dari berita-berita yang beredar, Indo News misalkan, itu ada Jawa Pos, ada Kediri Pos, nah itu nanti di dalam cerita itu akan menggambarkan sebuah perkara yang mesti ditangani oleh seorang penerima kuasa. Jadi dari inspirasi itu nanti saudara akan saya bawa untuk menyelesaikan perkara semacam itu. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa sekalian, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi hidayah. Selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang dan dengan tugas-tugas yang menantang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.